Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita kembali lagi ya di pembahasan terkait filosofi pendidikan Indonesia. Nah, kita di sini akan membahas terkait kontekstualisasi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia tentunya. Terus di sini tuh kita ada dua bahasan ya terkait ini. Yang pertama itu sebagai guru profesional kita tuh diberikan sebuah tanggung jawab untuk bisa mengatasi kesenjangan implementasi nilai Pancasila gitu dalam pembelajaran abad 21, serta kita di sini akan berdiskusi terkait rancangan pembelajaran dan program gitu yang direalisasikan oleh siswa yang menyelesaikan 4 masalah gitu ya. Nah, apa aja sih masalahnya Teh? Nah, yang pertama itu ada pengembangan kurikulum yang relevan. Yang kedua, fasilitasi keterampilan abad ke-21. Yang ketiga, ada pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu penguatan pendidikan moral dan etika Pancasila. Nah, mungkin nanti kita akan membahas terkait itu gitu. Dan topik kedua yang kita akan bahas yaitu terkait relevansi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dengan mewujudkan P5 gitu ya di sekolah pada abad 21, serta bagaimana sih cara mewujudkannya. Mungkin kita akan lanjut aja ke pembahasan yang pertama atau topik pertama. Mungkin dibahas oleh Kang Rehan dulu kali ya. Wah, boleh banget, boleh. Jadi di sini ya terkait menyambung tadi ke 4 poin ini. Poin yang pertama itu langkah-langkah dalam pengembangan kurikulum yang relevan. Di sini yang pertama adalah melakukan analisis mendalam terhadap kurikulum yang ada. Nah, alasan analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kurikulum yang ada, serta menilai sejauh mana kurikulum tersebut itu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan saat ini. Dan yang selanjutnya, langkah yang selanjutnya itu melibatkan tim pengajar, siswa, dan ahli kurikulum untuk menjadi langkah penting dalam pengembangan kurikulum. Nah, berbagai pihak ini itu memberikan masukan dan perspektif mereka. Para guru itu memberikan wawasan tentang implementasikan kurikulum di kelas dan mengungkapkan tantangan yang mereka hadapi. Wih, berarti harus ada alasannya ya. Mungkin alasan dari yang barusan dijelaskan Kang Rehan tuh ada 4 mungkin ya. Yang pertama adalah kepentingan relevansi. Nah, dengan memperbaharui kurikulum secara berkala, nah siswa ini akan diajarkan materi yang lebih relevan gitu ya dengan kebutuhan dan perkembangan zaman saat ini. Nah, ini juga memastikan bahwa siswa itu tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis yang mereka butuhkan untuk berhasil dalam dunia nyata gitu, industri global. Nah, yang kedua itu ada peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, peningkatan kualitas pembelajaran ini seperti kurikulum yang relevan, yang sesuai dengan kebutuhan siswa gitu, secara kualitas pembelajaran gitu. Nah, dengan menjaga agar materi yang diajarkan itu selaras gitu dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri saat ini. Terus ketiga itu ada kesiapan siswa. Nah, pada kesiapan siswa ini harus bisa memasukkan keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan industri atau pasar kerja mungkin ya. Terus juga siswa akan lebih siap untuk menghadapi tantangan masa depan dan bersaing dalam dunia kerja yang semakin kompleks. Terus juga ada respon terhadap sebuah perubahan gitu. Nah, dengan memperbaharui kurikulum secara berkala ini juga lembaga pendidikan dapat merespon perubahan dalam masyarakat dan dunia kerja dengan lebih cepat dan
efektif. Nah, dengan demikian pengembangan kurikulum yang relevan merupakan salah satu langkah yang sangat krusial mungkin ya dalam memastikan bahwa pendidikan yang diberikan kepada siswa dapat memenuhi kebutuhan zaman. Nah, mungkin itu ya. Terus selanjutnya sih ada programnya kan ya. Betul. Mungkin akan dibahas oleh Teh Amin nggak programnya? Nah, ingin tahu banget nih programnya ini gimana sih ya? Iya, gimana Teh? Ya, selanjutnya itu ada program pembelajaran. Nah, yang pertama kita bahas dulu program pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Nah, adapun tujuannya adalah mengintegrasikan keterampilan abad ke-21 dengan nilai-nilai Pancasila ke dalam pembelajaran sehari-hari. Nah, di sini ada beberapa langkah, yaitu yang pertama ada penetapan proyek kolaboratif, di mana siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok untuk bekerja sama dalam proyek kolaboratif dalam menyelesaikan masalah aktual atau isu-isu yang relevan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, sedangkan yang kedua, itu ada pengembangan proposal proyek. Nah, di sini setiap kelompok diarahkan untuk mengembangkan tugas berbasis proyek yang dalam lembar pengerjaannya meliputi tujuan, metodologi, jadwal, dan alokasi sumber daya untuk menyelesaikan proyek. Nah, yang ketiga itu ada implementasi proyek. Nah, di sini siswa melaksanakan proyek mereka dengan bimbingan guru dengan mengimplementasikan juga keterampilan abad ke-21. Nah, contohnya seperti adanya kolaborasi, komunikasi, dan pemecahan masalah di dalam kelompok tersebut. Nah, yang terakhir yaitu adalah presentasi hasil. Nah, di sini di mana setiap kelompok mempresentasikan hasil pengerjaan proyek mereka di depan kelas dan guru serta rekan-rekan kelompok lain. Nah, sehingga mendapatkan umpan balik dan apresiasi kepada pengerjaan si proyek tersebut. Nah, ini adapun program yang kedua, yaitu kegiatan diskusi dan refleksi. Tujuannya yaitu mendorong pemahaman mendalam tentang nilai-nilai Pancasila dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada 3 langkah, yaitu yang pertama ada penjadwalan diskusi berkala. Nah, di sini guru menetapkan jadwal diskusi rutin di mana siswa membahas tentang nilai-nilai Pancasila dan mengkaji relevansinya di konteks kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan yang kedua yaitu ada penggunaan studi kasus, di mana guru memperkenalkan kasus-kasus yang menimbulkan dilema moral dan mengajak siswa untuk merenungkan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat membimbing dan dalam pengambilan keputusan mengenai kasus-kasus tersebut. Nah, yang terakhir yaitu refleksi individu. Nah, setelah melakukan diskusi, peserta didik ini diminta untuk merefleksikan pemahaman mereka tentang nilai-nilai Pancasila dan menulis refleksi individu tentang bagaimana mereka dapat menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kegiatan sehari-hari. Untuk program yang ketiga, mungkin bisa dibantu Kang Rehan? Baik, untuk program yang ketiga, yaitu workshop keterampilan abad ke-21, di mana workshop ini artinya adalah seperti pelatihan pada guru ya, yang meliputi keterampilan guru dalam mengajar, pedagogiknya, ataupun dalam keterampilan yang terkait dengan teknis apabila contoh dalam informatika itu dalam pemrograman atau dalam multimedia, yang semuanya itu yang mencakup dan relevan dengan abad ke-21. Jadi seperti itu untuk workshop keterampilan abad ke-21 ya, kurang lebih. Sangat baru bahas aja udah panjang banget ya, udah mungkin udah mulai apa ya, diskusinya sangat padat banget ya. Mungkin kita akan lanjut lagi lah ke lanjut saja. Oke, nah di sini tuh ada langkah dalam memfasilitasi keterampilan abad 21. Nah,
langkah ini sangat diperlukan gitu untuk memfasilitasi perkembangan keterampilan abad 21. Nah, pentingnya untuk mengintegrasikan keterampilan tersebut ke dalam setiap mata pelajaran kayak gitu. Nah, ini berarti bahwa setiap mata pelajaran ini tidak hanya akan berfokus pada pengajaran konsep dan fakta saja, tetapi juga akan merancang untuk secara aktif mengembangkan keterampilan seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Nah, sebagai contoh nih, ada contohnya di pembelajaran matematika mungkin ya. Biasanya siswa-siswa ini selalu ditunggu-tunggu gitu kalau pelajaran matematika gitu. Nah, siswa ini tidak hanya akan belajar sebuah teknik perhitungan saja, tetapi juga akan diajak untuk menerapkan berpikir kritis dan menganalisis serta memecahkan sebuah masalah. Nah, kayak gitu. Terus juga ada mengadakan sebuah workshop dan proyek yang bersifat kolaboratif. Gitu. Nah, langkah ini tuh difokuskan dari sesi pelatihan yang mencakup berbagai topik seperti berpikir kritis, teknik kreativitas, komunikasi yang efektif itu kayak gimana, strategi kolaborasi. Nah, selain itu, proyek kolaboratif ini juga akan diatur di mana siswa ini akan bekerja secara tim nih atau secara kelompok. Nah, untuk menyelesaikan tugas-tugas yang harus mereka terapkan gitu pada keterampilan abad 21 ini. Misalnya, proyek-proyek yang bisa mencakup pembuatan presentasi bersama, penelitian kelompok, menyelesaikan masalah yang kompleks itu secara tim lah kayak gitu. Dengan penyelenggaraan workshop serta proses kolaboratif siswa ini akan dapat mengembangkan sebuah keterampilan yang diperlukan di abad 21 ini gitu. Nah, mungkin alasannya ini akan dibacakan oleh Kak Aminda nih kayaknya. Boleh. Ini ada alasan kenapa pentingnya fasilitasi keterampilan abad ke-21. Nah, itu yang pertama ada persiapan untuk dunia kerja yang kompleks. Nah, di mana keterampilan abad ke-21 ini seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi yang merupakan keterampilan yang sangat dibutuhkan dalam dunia kerja, yang mana akan terus berkembang dengan kompleks. Nah, ini mengutamakan pengembangan siswa ini untuk dunia kerja di masa yang akan datang. Nah, yang kedua yaitu ada menghasilkan individu yang kompeten. Nah, di mana fasilitasi keterampilan abad ke-21 ini menghasilkan individu yang tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga memiliki kemampuan dalam menerapkan pengetahuan tersebut secara efektif dalam berbagai konteks. Nah, yang ketiga yaitu ada peningkatan kemampuan beradaptasi. Nah, yang ini memungkinkan siswa untuk lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan. Jadi sehingga mereka dapat menghadapi tantangan yang tidak terduga dengan lebih percaya diri dan efektif di masa yang akan datang. Nah, yang terakhir itu ada peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, dengan mengintegrasikan keterampilan abad ke-21 dengan dalam setiap mata pelajaran dan mengadakan workshop dan proyek kolaboratif, sekolah meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memberikan pengalaman belajar yang lebih holistik dan relevan bagi siswa. Nah, jadi fasilitas keterampilan abad 21 ini merupakan komponen penting dalam pendidikan modern yang bertujuan untuk mempersiapkan siswa menjadi individu yang kompeten, adaptif, dan siap menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Begitu, Kang. Selanjutnya program pembelajaran akan dibahas oleh Kang Rehan ya. Baik, terima kasih Teh Aminda atas alasan dan Kang Davi juga dari langkah-langkah dan fasilitas dalam fasilitasi keterampilan abad ke-21 ini. Selanjutnya ini ada program ya, di sini program yang dapat direalisasikan itu yang pertama adalah program pengembangan keterampilan abad ke-21.
Nah, tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan keterampilan abad ke-21 yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam dunia yang terus berkembang. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama itu mengidentifikasi terlebih dahulu keterampilan yang tidak terfasilitasi, yaitu sekolah itu melakukan evaluasi untuk mengidentifikasi keterampilan abad ke-21 mana yang belum terfasilitasi secara memadai dalam kurikulum dan juga kegiatan pembelajaran. Lalu, langkah yang kedua adalah untuk melakukan desain program khusus, di mana berdasarkan hasil evaluasi, sekolah itu merancang program khusus yang difokuskan pada pengembangan keterampilan yang belum terfasilitasi. Nah, program ini mencakup berbagai aspek ya, seperti yang tadi dikatakan oleh Kang Davi, yaitu seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, kepemimpinan, dan pemecahan masalah. Lalu, untuk langkah yang ketiga, langkah selanjutnya itu adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Program ini itu diimplementasikan melalui berbagai kegiatan pembelajaran di dalam dan di luar kelas, termasuk workshop, seminar, diskusi, atau proyek kolaboratif. Lalu, yang keempat, langkah keempat ini adalah melakukan monitoring dan evaluasi. Jadi, proses program ini akan terus dimonitor dan dievaluasi untuk mengukur efektivitasnya dalam mengembangkan keterampilan abad ke-21 ini. Adapun di sini ada lagi nih program pembelajarannya, yaitu yang kedua adalah workshop literasi digital dan teknologi. Tujuannya itu adalah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa dalam menggunakan teknologi digital secara efektif dan etis. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama itu dilakukan workshop literasi digital, yaitu siswa itu mengikuti workshop yang membahas tentang literasi digital, termasuk pemahaman tentang media sosial, berita hoax yang perlu diketahui, privasi online, dan etika digital. Lalu, langkah kedua adalah penggunaan teknologi dalam pembelajaran, yaitu workshop juga akan memberikan panduan praktis tentang cara penggunaan teknologi digital tersebut. Lalu, langkah yang ketiga adalah pelatihan keterampilan teknologi. Nah, siswa itu dilatih dalam keterampilan teknologi praktis, yaitu dapat seperti pengolahan data di Excel ataupun di spreadsheet, desain grafis misalnya di CorelDRAW atau Adobe Animator, dan juga dalam pengembangan web ya. Lalu untuk langkah keempat ya, jadi di sini dilakukan simulasi etika dalam penggunaan teknologi, yaitu workshop juga akan mencakup simulasi kasus untuk mengajarkan siswa tentang etika dalam penggunaan teknologi. Jadi etika itu juga perlu diperhatikan sehingga muncul dalam langkah yang keempat ini. Baik, seperti itu saja untuk program pembelajaran untuk fasilitasi keterampilan abad ke-21 ini. Sangat ini ya, langkah-langkah dalam fasilitas keterampilan abad itu sangat luas gitu cakupannya. Terus mungkin kita lanjut saja nih ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu di C ya. C itu adalah langkah-langkah dalam pemanfaatan teknologi dalam sebuah pembelajaran. Mungkin akan dijelaskan oleh Teh Aminda. Baiklah, selanjutnya yaitu pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Nah, adapun langkah-langkah yang perlu diambil dalam pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran ini, yang pertama adalah sekolah akan memperkenalkan berbagai program pembelajaran berbasis teknologi. Nah, hal ini mencakup pembelajaran daring melalui platform online, di mana siswa dapat mengakses materi pelajaran, tugas, dan sumber belajar lainnya. Adanya diskusi daring, ujian online, dan penilaian juga dapat dilakukan melalui platform ini. Selain itu, ada juga ini penggunaan simulasi virtual yang memungkinkan siswa untuk mengalami pengalaman belajar yang realistis tanpa harus meninggalkan kelas. Contohnya, simulasi pembelajaran sains di laboratorium virtual. Nah, selain itu, adanya juga aplikasi pembelajaran interaktif seperti kuis interaktif, game edukatif, dan platform pembelajaran responsif yang diperkenalkan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Langkah selanjutnya yaitu melatih guru dan siswa dalam
penggunaan teknologi. Nah, di mana sekolah akan menyelenggarakan pelatihan dan workshop khusus untuk di mana guru akan dilatih dalam merancang dan menyampaikan materi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi. Nah, serta mengelola platform pembelajaran daring dengan efektif. Nah, selain itu, siswa juga akan diberikan pelatihan untuk mengoperasikan dan memanfaatkan berbagai program dan aplikasi pembelajaran berbasis teknologi dengan baik. Nah, sehingga dengan adanya kombinasi pengenalan program pembelajaran berbasis teknologi ini, pelatihan intensif untuk guru dan siswa, sekolah akan menciptakan lingkungan pembelajaran yang inovatif dan responsif terhadap perkembangan teknologi yang ada. Nah, begitu ya Kang, untuk langkah-langkah dalam pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada alasan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran yang akan dibahas oleh Kang Davi. Boleh, Iya. Kang Davi. Nah, kenapa sih alasannya tuh dari langkah-langkah pemanfaatan itu ada alasan pentingnya gitu. Yang pertama itu ada meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. Nah, di sini tuh penggunaan teknologi dalam pembelajaran membuat proses belajar menjadi lebih menarik gitu dan interaktif. Nah, dengan adanya elemen-elemen ini, seperti video, animasi, game yang sangat edukatif, serta siswa ini tuh bakal cenderung lebih tertarik dan termotivasi dalam belajar gitu. Terus juga ada yang kedua itu ada memfasilitasi pembelajaran berbasis keterampilan. Nah, teknologi ini memungkinkan seorang guru untuk menyajikan materi pembelajaran dengan cara yang lebih dinamis dan kreatif gitu, serta memfasilitasi pembelajaran berbasis keterampilan seperti berpikir kritis, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Terus juga ada mengatasi hambatan jarak dan waktu. Wih, kayak inget si dia aja gitu kan kalau misalkan bahas jarak dan waktu. Nah, dari pembahasan ini tuh pembelajaran daring memungkinkan siswa untuk belajar kapan saja dan di mana saja kayak gitu. Mengatasi hambatan jarak ini tuh hal ini memberikan fleksibilitas gitu bagi siswa dalam mengatur waktu mereka belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan jadwal mereka masing-masing gitu. Karena sudah adanya teknologi. Terus juga yang terakhir tuh ada mempersiapkan siswa untuk era digital. Wih, era digital ya. Udah modern banget nih gitu kan. Nah, di sini tuh dengan memanfaatkan sebuah teknologi dalam pembelajaran, siswa akan lebih terbiasa dengan penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, mempersiapkan mereka untuk era digital yang semakin berkembang pesat gitu. Apalagi zaman-zaman sekarang kan teknologi baru seminggu aja ada teknologi yang baru kayak gitu. Terus dengan demikian nih pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran adalah langkah-langkah yang penting dalam meningkatkan sebuah kualitas pembelajaran. Nah, meningkatkan keterlibatan siswa dan mempersiapkan mereka untuk menjadi yang bagian dari sebuah masyarakat gitu yang semakin terhubung dengan era digital ini kayak gitu. Mungkin akan sekarang tuh akan membahas terkait programnya nih, program pembelajarannya nih. Ya, Mungkin boleh Kang Rehan, baik. Jadi selanjutnya tadi sudah disebutkan langkah-langkah, ada juga alasan. Lalu yang tak kalah penting di sini adalah program pembelajarannya itu seperti apa. Jadi terdapat dua program pembelajaran. Yang pertama lebih dahulu nih yaitu program peningkatan literasi teknologi. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa dengan pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran dan pengembangan diri. Adapun langkah-langkahnya yang pertama itu adalah melakukan workshop pengenalan teknologi, yaitu sekolah itu menyelenggarakan workshop untuk memperkenalkan berbagai teknologi dan aplikasi yang dapat digunakan untuk pembelajaran dan pengembangan diri. Lalu, langkah kedua adalah dilakukan pelatihan penggunaan teknologi.
yaitu setelah workshop, siswa itu akan mengikuti sesi pelatihan intensif tentang cara menggunakan teknologi tersebut secara efektif. Hal ini tuh termasuk dalam melakukan penelitian online, membuat presentasi digital, dan mengelola informasi secara digital. Adapun langkah yang ketiga yaitu proyek kolaboratif berbasis teknologi, di mana siswa itu akan diberi kesempatan untuk menerapkan keterampilan yang mereka pelajari melalui proyek kolaboratif yang menggunakan teknologi. Misalnya itu mereka dapat bekerja sama untuk membuat video pembelajaran atau mengembangkan situs web dengan topik tertentu. Lalu ada langkah keempat yaitu mentoring oleh ahli teknologi nih. Jadi setelah tadi siswa itu berhasil membuat produk atau suatu media pembelajaran, maka dilakukan mentoring oleh ahli teknologi untuk memberikan mentoring kepada siswa itu dalam pemanfaatan teknologi. Hal ini akan memberikan mereka itu wawasan langsung dan inspirasi tentang bagaimana teknologi dapat digunakan dalam berbagai bidang. Nah, di sini ada lagi untuk program pembelajaran yang kedua, yaitu penyelenggaraan kompetisi teknologi. Tujuannya itu adalah untuk mendorong siswa untuk mengembangkan kreativitas dan kemampuan teknologi mereka melalui kompetisi atau perlombaan. Nah, adapun langkah-langkahnya itu, yang pertama adalah penyusunan kompetisi. Jadi, sekolah menyelenggarakan kompetisi teknologi yang melibatkan berbagai kategori, baik dari pembuatan aplikasi, desain grafis, ataupun presentasi digital. Lalu untuk yang kedua, langkahnya adalah dilakukan pelatihan persiapan kompetisi, yaitu sebelum kompetisi sekolah menyelenggarakan sesi pelatihan terlebih dahulu untuk membantu siswa mempersiapkan proyek mereka. Dan yang ketiga, langkah terakhir di sini adalah untuk melakukan evaluasi dan umpan balik. Setelah kompetisi, maka siswa akan dinilai oleh panel juri yang terdiri dari ahli teknologi dan profesional yang terkait ya. Jadi mereka itu akan memberikan umpan balik terhadap konstruktif tentang proyek mereka untuk meningkatkan keterampilan teknologi mereka di masa depan ya. Jadi dapat memotivasi siswa juga nih program ini. Baik, seperti itu sih. Jadi untuk program pembelajaran untuk pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Oke, mungkin kita akan lanjut lagi nih. Terakhir nih, topik 1 ya. Terakhir dari topik 1. Terkait langkah-langkah dalam penguatan pendidikan moral dan etika Pancasila. Wih, Indonesia banget ini mas. Mungkin ini keren banget nih kayaknya. Lebih seru nih pembahasannya. Ya, boleh deh, mau Kang Rehan apa Teh Aminda yang bahas duluan nih? Bangga Teh Aminda. Boleh. Nah, ini ya, selanjutnya yaitu ada penguatan pendidikan moral dan etika Pancasila. Langkah yang diperlukan dalam penguatan pendidikan moral dan etika Pancasila itu yang pertama adalah sekolah akan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam setiap aspek pembelajaran. Nah, berarti ini nilai-nilai Pancasila akan disisipkan ke dalam setiap mata pelajaran dan aspek pembelajaran. Jadi bukan hanya sebagai mata pelajaran tersendiri gitu. Jadi misalnya dalam pembelajaran informatika nanti akan diselipkan, disisipkan penguatan pendidikan moral dan etika Pancasila. Begitu juga dengan pelajaran yang lainnya. Nah, contohnya itu guru akan mengaitkan nih konsep-konsep dalam setiap mata pelajaran tersebut dengan nilai-nilai Pancasila, serta menyelipkan juga adanya diskusi dan refleksi tentang implikasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua yaitu mengadakan diskusi, proyek, dan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, jadi sekolah akan menyelenggarakan diskusi reguler di kelas yang membahas tentang nilai-nilai Pancasila dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi diskusi ini akan melibatkan siswa secara aktif untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam konteks nyata. Nah, selain itu juga ada proyek dan kegiatan ekstrakurikuler yang akan diorganisir untuk mempromosikan pemahaman dan pengalaman praktis terkait dengan nilai-nilai Pancasila tersebut. Ini
Contohnya itu adanya kegiatan sosial seperti pengabdian masyarakat, pertunjukan seni, atau simulasi debat tentang isu-isu moral yang diadakan untuk memberikan siswa ini pengalaman langsung dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sehingga melalui integrasi nilai-nilai Pancasila ini, kegiatan yang mendukung sekolah mampu memperkuat pendidikan moral dan etika Pancasila secara holistik. Begitu ya. Untuk selanjutnya itu ada alasan pentingnya penguatan pendidikan moral dan etika Pancasila yang akan dijelaskan oleh Kang Rehan barangkali. Boleh. Baik, terima kasih Teh Aminda terhadap tadi langkah-langkah yang sudah disebutkan. Selanjutnya adalah alasan nih. Pasti di balik suatu langkah-langkah tersebut ada alasan pentingnya penguatan pendidikan moral dan etika Pancasila. Di mana yang pertama ini seperti ada yang digambar ya, seperti yang ada yang digambar itu membangun kepribadian yang beretika, yaitu pendidikan moral dan etika Pancasila itu bertujuan untuk membentuk karakter siswa yang memiliki integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap sesama. Dan yang kedua di sini adalah mempromosikan persatuan dan toleransi. Alasan ini dikarenakan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan, dan persatuan akan membantu siswa memahami pentingnya kerjasama, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan dalam masyarakat yang multikultural. Adapun alasan yang ketiga yaitu meningkatkan kesadaran sosial. Dengan mengalami nilai-nilai Pancasila dalam konteks nyata melalui diskusi, proyek, dan kegiatan ekstrakurikuler, atau bahkan dalam kegiatan bakti sosial, seperti ada yang digambar itu, siswa akan menjadi lebih peka terhadap isu-isu sosial dan moral yang ada di sekitar mereka, dan merasa terpanggil untuk berperan aktif dalam memperbaiki kondisi sosial di sekitar kehidupan mereka. Yang keempat alasannya adalah menanamkan kesadaran hukum dan kepatuhan. Nilai-nilai Pancasila itu juga mencakup prinsip-prinsip hukum ya, dan juga keadilan, yaitu untuk sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana yang penting untuk dipahami dan diterapkan oleh siswa itu dalam kehidupan sehari-hari mereka harus berprinsip kepada hukum di negara ini dan juga menjunjung tinggi keadilan dari aspek masyarakat manapun. Seperti itu saja untuk alasan pentingnya penguatan pendidikan moral dan etika Pancasila. Selanjutnya, tak kalah penting ada program pembelajaran nih yang bisa dipaparkan oleh Kang Davi. Mangga Kang Davi. Iya, sini tuh ada dua gitu kan program pembelajarannya tuh. Yang pertama adalah program pendidikan moral dan etika Pancasila. Nah, apa sih tujuannya tuh gitu? Nah, tujuannya itu untuk mendorong pemahaman yang mendalam dan menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar etis yang kokoh dalam kehidupan sehari-hari siswa kayak gitu. Nah, bagaimana sih langkah-langkahnya gitu? Yang pertama tuh ada kelas diskusi terkait nilai-nilai Pancasila. Nah, di setiap minggunya, contohnya gitu kan, sekolah itu menyelenggarakan kelas diskusi yang dipimpin oleh guru terkait nilai-nilai Pancasila. Nah, diskusi ini tuh berfokus pada relevansi nilai-nilai gitu dan dalam kehidupan siswa serta tantangan yang dihadapi dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Terus juga ada studi kasus dan simulasi gitu. Nah, siswa ini tuh diberikan berbagai sebuah studi kasus dan situasi simulasi yang melibatkan pertentangan antara nilai-nilai Pancasila dan tuntunan situasi yang konkret gitu. Nah, mereka ini tuh diminta untuk merenungkan dan mencari sebuah solusi gitu yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Terus juga ada proyek yang kolaboratif, mungkin sudah dibahas tadi gitu kan. Terus juga ada konseling etika. Nah, konseling etika ini tuh kalau di sekolah tuh harusnya menyediakan layanan konseling khusus untuk etika dan moralitas
yang dimana siswa itu dapat berdiskusi secara pribadi tentang dilema moral yang mereka hadapi dan mencari panduan tentang bagaimana nih cara mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Terus ada juga program yang kedua, yaitu menyelenggarakan sebuah lomba karya ilmiah atau seni kayak gitu kan. Kalau di sekolah tuh biasanya tuh ada pensi gitu kan. Nah, di tujuannya itu yaitu untuk mendorong sebuah ekspresi kreatif siswa gitu untuk mengeksplorasi dan merayakan nilai-nilai Pancasila melalui karya dan seni. Nah, langkah-langkahnya nih, nah kayak pengumuman lomba, misalkan di sekolah mengumumkan lomba karya ilmiah dan seni gitu yang berfokus pada tema-tema Pancasila kayak gitu kan. Terus juga ada pembimbingan kreatif. Nah, di sini kita sebagai guru itu memberikan bimbingan kepada siswa nih ya, yang terkait itu untuk berpartisipasi atau memotivasi siswa itu untuk mengikuti lomba tersebut. Nah, dan membantu mereka mengembangkan konsep dan mengekspresikan ide-ide mereka dengan secara kreatif kayak gitu. Terus juga ada penjurian atau pameran gitu kan. Nah, setelah mengumpulkan karya gitu kan, siswa-siswa udah melakukan aksi pentas seni dan lain-lain atau karya ilmiah lainnya. Nah, sekolah ini tuh menyelenggarakan sesi penjurian atau penilaian gitu, yang dimana para juri ini terdiri dari guru dan profesional untuk menilai karya-karya tersebut. Nah, karya yang terbaik itu akan dipamerkan di sekolah atau diapresiasi lebih sehingga teman-teman siswanya pun dapat melihat sebuah karya yang mengekspresikan diri mereka sendiri terkait temanya itu Pancasila. Mungkin seperti itu. Nah, mungkin bahasan yang terakhir, topik satu ini sangat seru ya karena sangat Indonesia sekali gitu kan. Betul sekali. Kita akan masuk ke topik 2 gitu ya, yang dimana topik 2 itu membahas terkait relevansi Pancasila nih sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia untuk mewujudkan P5 gitu ya. Kalau kita bahasanya P5 gitu. Dalam pendidikan abad 21 ini. Mungkin akan dibahas tuntas oleh Kang Rehan dan Teh Aminda untuk pertanyaan nomor 1 ini. Mangga? Baik, jadi di sini ada pertanyaan nomor 1, apa relevansi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Nah, di sini sudah ditemukan bahwa relevansi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dalam pendidikan abad ke-21 ini, Pancasila menjadi relevan sebagai entitas dan identitas bangsa karena perannya itu dalam membentuk karakter dan moralitas generasi muda. Nah, pendidikan yang berpihak pada peserta didik itu haruslah memasukkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kurikulum dan kegiatan pembelajaran. Melalui penerapan nilai-nilai Pancasila, pendidikan itu dapat membentuk profil pelajar yang memiliki karakter moral, kritis, kreatif, dan berpihak pada peserta didik. Dengan demikian, memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan adalah langkah penting untuk memperkokoh jati diri bangsa Indonesia di tengah dinamika globalisasi dan modernisasi pada era saat ini. Kaitannya dengan gambar yang ada 3 di atas itu, di sini gambar pertama itu adalah skill di abad ke-21. Gambar kedua adalah dalam peningkatan keterampilan di abad ke-21 dan yang ketiga adalah kaitannya dengan moral dan juga etika Pancasila dalam mengarungi di abad ke-21 ini. Jadi setiap nilai-nilai Pancasila itu harus dimasukkan dalam setiap mata pelajaran yang ada di sekolah, baik itu bisa dibilang dalam seni budaya, dalam penjas atau olahraga, dan tentunya dalam TIK juga perlu yang dinamakan diselipkan nilai-nilai Pancasila tersebut.
Hal tersebutlah yang dapat mendorong bangsa Indonesia itu mempunyai entitas dan identitas, yaitu berupa Pancasila, untuk mengarungi pendidikan abad ke-21 ini. Dan selanjutnya itu ada keterkaitan dengan problematika dan tantangan. Mungkin bisa Teh Aminda, gimana Teh? Kita lanjut itu keterkaitan dengan problematika dan tantangan. Nah, jadi relevansi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dalam pendidikan abad ke-21 ini sangat penting ya, mengingat berbagai macam problematika dan tantangan yang dihadapi. Yang pertama itu dalam konteks kurikulum yang kurang relevan dengan kebutuhan zaman, integrasi nilai-nilai Pancasila menjadi kurang penting untuk memberikan landasan moral dan filosofis yang kokoh. Nah, jadi di sini kurikulum itu harus direvisi untuk memasukkan pendidikan karakter yang berbasis Pancasila. Jadi tidak hanya mengajarkan materi akademik saja, tetapi juga memasukkan nilai-nilai kebangsaan dan moralitas. Nah, selanjutnya yaitu mengenai keterampilan abad ke-21, di mana penerapan nilai-nilai Pancasila dapat membantu dalam membangun kemampuan berpikir kritis, kreatif, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan zaman. Selanjutnya yaitu pentingnya pemanfaatan teknologi dalam pendidikan tidak bisa diabaikan ya, karena penggunaan teknologi dapat membantu dalam menyebarkan nilai-nilai Pancasila secara lebih luas dan interaktif. Nah, jadi di mana pendidikan abad ke-21 ini harus mengintegrasikan antara teknologi dalam pembelajaran nilai-nilai Pancasila, sehingga siswa ini dapat memahami nilai-nilai tersebut secara menyeluruh. Nah, sedangkan yang terakhir yaitu Pancasila sebagai dasar etis bangsa Indonesia yang harus diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, akan membantu dalam menciptakan masyarakat yang lebih beradab dan beretika. Nah, dalam menghadapi tantangan kurikulum yang kurang relevan ini, kebutuhan akan keterampilan abad ke-21, minimnya pemanfaatan teknologi, serta pentingnya etika Pancasila haruslah mengintegrasikan dari nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek pembelajarannya. Nah, hal ini tidak hanya memperkuat identitas bangsa Indonesia, tetapi juga dapat membekali generasi muda dengan pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, jadi itu ya Kang, keterkaitan dengan problematika dan tantangan. Selanjutnya yaitu ada pertanyaan yang kedua. Bagaimana mewujudkan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21? Nah, ini bisa mungkin bakal dijelasin sama Kang Davi ya kali dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila ini. Oke Teh, siap. Nah, dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila ini, yang pertama itu ada integritas nilai Pancasila dalam kurikulum gitu. Nah, sebagai contoh gitu kan, ada pembelajaran kewarganegaraan atau PKN lah kalau dulu ya. Pembelajaran ini harus difokuskan pada pemahaman yang mendalam terkait nilai-nilai sila-sila gitu dalam Pancasila, seperti gotong royong, keadilan sosial, dan demokrasi. Nah, ini tuh menurut Suryadi pada 2019. Nah, pengajaran kritis yang berbasis Pancasila ini akan membantu siswa untuk mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terus juga ada metode pembelajaran yang kreatif dan partisipatif gitu. Itu tuh perlu diterapkan kayak gitu. Nah, menurut Widodo,
Nah, metode ini tuh akan membantu siswa lebih terlibat secara aktif dalam memahami makna relevansi nilai-nilai Pancasila. Terus juga ada pembinaan karakter yang harus diutamakan kayak gitu. Nah, guru dan lembaga pendidikan perlu memberikan perhatian khusus nih dalam pengembangan karakter siswa berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini tuh disebutkan bahwa pendidikan karakter berbasis Pancasila ini mengajarkan kesadaran moral, kejujuran, keberanian, serta rasa hormat terhadap orang lain. Terus juga ada penggunaan teknologi informasi. Nah, ini juga dapat menjadi sarana yang sangat efektif gitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, apalagi di era digital ini gitu, pemanfaatan teknologi ini dapat digunakan untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila gitu secara luas. Misalkan eh, gotong royong kita videoin, kita sebarin di TikTok untuk memotivasi orang lain kayak gitu, siswa-siswa lainnya. Terus tak kalah penting juga gitu kan, eh, harus adanya evaluasi terhadap implementasi pendidikan yang berpihak pada peserta didik gitu. Jadi kalau sekarang mah lebih ke student center gitu. Terus juga ada eh, apa namanya di sini tuh ada advokasi yang kuat gitu. Nah, di advokasi ini tuh eh, merujuk kepada evaluasi juga terhadap implementasi pendidikan yang berpihak kepada peserta didik kayak gitu. Mungkin lanjut ke terkaitannya nih dengan problematika dan tantangan yang topik pertama gitu. Bisa dibantu oleh Kang Rehan atau Teh Aminda? Baik, adapun keterkaitan dan problematika tantangannya ini dari mewujudkan profil pelajar Pancasila dalam pendidikan abad 21 ini, yang pertama integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum, yaitu konteks kurikulum yang kurang relevan dengan kebutuhan zaman. Integrasi nilai-nilai Pancasila menjadi penting untuk memberikan landasan moral dan filosofis yang kokoh. Kurikulum itu harus direvisi untuk memasukkan pendidikan karakter berbasis Pancasila, yang tidak hanya mengajarkan materi akademik saja, tetapi juga nilai-nilai kebangsaan dan moralitas. Oleh Santoso tahun 2018 juga menekankan bahwa pendidikan karakter berbasis Pancasila dapat memperkuat identitas bangsa dan mempersiapkan siswa menghadapi arus globalisasi. Selanjutnya, mengenai keterampilan abad ke-21 ini, ada metode pengajaran yang kreatif dan partisipatif yang perlu diterapkan, di mana penggunaan teknologi itu dapat membantu menyebarkan nilai-nilai Pancasila secara lebih luas dan interaktif. Nah, teknologi dapat digunakan untuk pendidikan multikultural berbasis Pancasila yang menghargai keberagaman budaya dan agama di Indonesia. Adapun yang ketiga itu memanfaatkan TIK sebagai sarana untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila secara luas, di mana dalam menghadapi tantangan kurikulum yang kurang relevan, maka perlu dilakukan pemanfaatan TIK yang tadi seperti yang sudah dijabarkan oleh Kang Davi, bahwa contohnya melalui TikTok kita dapat melakukan sharing-sharing kepada masyarakat secara luas ya, tanpa perlu capek-capek kesana kemari, cukup melalui teknologi TikTok tersebut. Adapun yang keempat adalah memerlukan advokasi yang kuat dari semua pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Advokasi ini artinya adalah pembelaan yang kuat, di mana sekolah atau instansi pendidikan itu perlu dilakukan penjagaan, artinya pemeliharaan baik dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, untuk supaya tetap berdiri, untuk tetap mengayomi siswa dan menerapkan Pancasila dalam pendidikan abad ke-21 di sekolah ini. Baik, sepertinya cukup untuk terkaitan dengan problematika dan tantangan pada pertanyaan yang nomor 2 ini.
Wah, ini pembahasannya sungguh padat sekali ya Sangat semuanya. padat Mungkin sekali. kita lanjut ke slide berikutnya aja ini. Baik, wah, Wah, ternyata Terima alhamdulillah. kasih. alhamdulillah. Terima kasih gitu udah mungkin kalian yang mendengarkan gitu kan. Semoga dapat mencerna dan apa ya namanya? Menambah sedikit ilmu yang kita berikan. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you.